Kita semua pernah ngalamin kan, momen-momen di mana stres bikin kita panik, terus ujung-ujungnya ngambil keputusan yang, ya ampun, buruk banget. Tapi gimana kalau kita sebenarnya bisa siap-siap buat momen itu? Gimana kalau kita bisa ngakalin otak kita yang lagi stres, bahkan sebelum stresnya datang? Nah, mari kita bedah bareng-bareng. Cerita kita kali ini dimulai dengan pengakuan yang cukup mengejutkan dari seorang ahli syaraf, Daniel Levitin. Dan ini adalah cerita yang mungkin banget terasa familiar buat sebagian dari kita. Tentang gimana satu kesalahan kecil bisa jadi pemicu rentetan bencana. Coba deh bayangin, tengah malam di Montreal, pas lagi musim dingin yang bekunya bukan main, suhunya itu minus 40 derajat. Oh, dan FYI, di titik itulah skala Celsius dan Fahrenheit itu sama. Jadi intinya, dingin banget deh, parah. Nah, Levitin ini lagi berdiri di teras rumahnya, ngerogoh-rogoh saku, dan momen horor itu pun datang. Kuncinya nggak ada. Yang lebih parah lagi, dia bisa lihat kuncinya itu dari jendela, tergeletak santai di atas meja makan. Begitu dekat, tapi nggak bisa dijangkau. Situasinya makin gawat. Dia nggak bisa gitu aja balik ke rumah temennya, karena besok pagi banget dia harus ngejar penerbangan internasional. Paspor, koper, semuanya ada di dalam rumah yang sekarang kekunci rapat itu. Dalam keadaan panik, dingin, dan putus asa, dia ngelakuin satu-satunya hal yang kepikiran saat itu. Ngambil batu gede dan mencahin jendela ruang bawah tanah. Ya, ini solusi yang diambil di bawah tekanan yang tanpa dia sadari justru bakal jadi awal dari masalah yang jauh lebih besar. Jadi, gimana ceritanya satu kesalahan sepele kayak lupa kunci bisa berubah jadi bencana? Jawabannya ada di dalam kepala kita sendiri. Yuk, kita lihat apa yang sebenarnya terjadi sama otak kita pas stres lagi ngambil alih. Nah, ini dia nih biang keroknya. Kortisol. Saat otak kita ngerasa stres, dia langsung ngelepasin hormon ini. Sebenarnya, kortisol ini dirancang buat ngebantu kita di situasi genting, kayak hidup atau mati. Tapi, ya, di kehidupan modern, seringnya dia malah bikin pikiran kita jadi keruh. Dan ini nih bagian yang paling bahaya dari stres. Bukan cuma pikiran kita jadi kabur, tapi kita bahkan nggak sadar kalau pikiran kita lagi kabur. Kita ngerasa lagi ngambil keputusan yang logis banget, padahal otak kita lagi nggak beres. Ironis kan? Terus, apa akibatnya dari pikiran yang keruh itu? Besok paginya, karena masih stres berat, Levitin lupa bawa paspornya ke bandara. Dia harus buru-buru pulang lagi, dan akhirnya ketinggalan pesawat. Dia pun harus rela duduk di kursi jelek di bagian belakang pesawat selama 8 jam penerbangan. Satu masalah kecil udah jadi bola salju raksasa. Jadi, gimana caranya kita mencegah bola salju ini terbentuk? Ternyata, ada sebuah model mental yang keren banget buat ini. Namanya pramortem, dari psikolog Gary Klein. Kuncinya adalah melihat ke depan, bahkan sebelum masalahnya muncul. Kita semua tahu postmortem itu apa kan? Setelah bencana terjadi, kita baru kumpul-kumpul buat analisis apa yang salah. Nah, pramortem itu kebalikannya. Sebelum mulai sesuatu, Anda justru bayangin kalau proyek itu udah gagal total. Terus Anda tanya, kira-kira apa ya yang bikin ini gagal? Ini adalah pergeseran pola pikir dari reaktif jadi proaktif. Konsep ini keren banget karena nggak cuma buat proyek-proyek raksasa loh. Kita bisa terapin ini dalam situasi sehari-hari yang risikonya kecil, buat ngebangun semacam pertahanan dari diri kita sendiri yang mungkin stres di masa depan. Salah satu cara paling gampang, bikin rumah buat barang-barang penting yang gampang hilang. Otak kita itu punya sistem memori spasial yang luar biasa, namanya hipokampus, yang jago banget nginget lokasi barang-barang. Jadi, manfaatin aja. Nih, contoh pramortem super simple buat traveling yang bisa Anda lakuin sekarang juga. Cuma dengan motret dokumen-dokumen penting terus kirim ke email sendiri, Anda udah bikin jaring pengaman. Sistem sederhana yang bisa nyelamatin Anda dari stres yang luar biasa nanti. Oke, sekarang kita naik level, ya. Pramortem ini benar-benar nunjukin kekuatannya justru dalam keputusan-keputusan krusial. Contohnya, pilihan medis. Sesuatu yang cepat atau lambat bakal kita semua hadapi. Coba bayangin skenario ini. Dokter bilang kolesterol Anda tinggi dan nyaranin buat minum obat statin, salah satu obat yang paling banyak diresepkan di dunia. Reaksi pertama Anda mungkin, oke dok, siap. Tapi tunggu dulu, ada satu pertanyaan super penting yang harus Anda ajuin. Pertanyaan itu adalah tentang NNT, atau Number Needed to Treat. Ini adalah statistik yang penting banget, tapi anehnya jarang banget dibahas. Angka ini ngasih tahu kita seberapa efektif sih sebuah pengobatan itu sebenarnya. Jadi, berapa NNT untuk obat statin yang paling banyak diresepin buat mencegah satu serangan jantung atau stroke? Jawabannya 300. Betul,
Anda nggak salah dengar. 300 orang perlu minum obat itu selama setahun penuh supaya satu orang di antara mereka terhindar dari masalah jantung. Oke. Mungkin peluang 1 banding 300 kedengarannya lebih baik daripada nol sama sekali. Tapi itu baru setengah cerita. Pertanyaan berikutnya yang wajib kita tanyain adalah tentang risikonya. Apa aja efek sampingnya? Nah, untuk obat ini, efek samping kayak nyeri otot dan sendi yang parah itu terjadi pada 5% pasien. Yuk kita hitung-hitungan sedikit. Kalau ada 300 orang yang minum obat ini, 5%-nya itu kan 15 orang. Jadi artinya untuk setiap satu orang yang terbantu, ada 15 orang lain yang kena efek sampingnya. Kalau kita lihat datanya, jelas banget kan perbandingannya? Anda itu 15 kali lebih mungkin dirugikan oleh obat ini daripada dibantu. Tentu saja, ini bukan berarti Anda harus langsung nolak obatnya ya. Tapi ini berarti Anda sekarang punya informasi buat diskusi yang jauh lebih mendalam sama dokter Anda tentang apakah ini pilihan yang tepat untuk Anda atau bukan. Jadi, apa sih intinya dari semua ini? Poin utamanya adalah kita harus sadar kalau kita semua ini manusia, nggak ada yang sempurna. Di bawah tekanan, kita pasti akan bikin kesalahan. Kuncinya adalah mengantisipasi kegagalan-kegagalan itu. Nah, ini dia filosofi utamanya. Mau itu sekedar masang kotak kunci kombinasi di luar rumah, seperti yang akhirnya dilakukan Levitin, atau mikirin pertanyaan-pertanyaan sulit tentang kesehatan Anda sebelum situasinya mendesak. Ini semua tentang membangun sistem untuk melindungi diri kita di masa depan. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Coba deh pikirin satu area dalam hidup Anda di mana stres bisa bikin masalah besar. Sistem sederhana apa yang bisa Anda terapkan sekarang juga, supaya diri Anda di masa depan yang mungkin lagi panik dan bingung, bakal berterima kasih banget sama Anda hari ini?